Silaturahmi strategis Prabowo Megawati di Teku Umar, antara hangatnya Lebaran dan dinamika politik nasional. Oleh Widodo Sihotang. Jakarta, 9 April 2025. Pertemuan empat mata antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri di tengah suasana Lebaran bukanlah sekadar silaturahmi biasa, melainkan mengandung pesan politik yang sangat dalam. Di balik narasi keakraban dan kekeluargaan, terdapat kemungkinan besar bahwa keduanya sedang menyusun peta kekuasaan baru yang secara perlahan ingin melemahkan dominasi politik Jokowi dan membatasi ruang gerak Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dengan Megawati yang selama ini menaruh kekecewaan terhadap manuver politik Jokowi dan Prabowo yang sedang mencari pijakan mandiri sebagai presiden penuh kuasa, keduanya berpotensi menjalin kesepakatan strategis untuk mengembalikan kendali kekuasaan ke tangan elit lama. Pertemuan ini bisa dibaca sebagai sinyal awal terbentuknya poros baru yang tidak hanya akan menekan pengaruh Jokowi di pemerintahan mendatang, tetapi juga mengerdilkan peran Gibran agar tidak menjadi simbol regenerasi Jokowisme. Jokowi, meskipun menanggapi dengan pernyataan diplomatis, sesungguhnya sedang dihadapkan pada potensi isolasi politik yang terencana, rapi, dan dibungkus dalam bingkai silaturahmi. Pertemuan empat mata antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri di tengah suasana Lebaran menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya silaturahmi biasa, atau langkah awal pembentukan blok politik baru yang bisa mengancam dominasi politik Jokowi dan mengisolasi peran Gibran dalam pemerintahan ke depan? Mengapa Prabowo, yang selama ini dikenal sangat menghormati Jokowi sebagai tokoh yang membesarkannya secara elektoral, justru memilih membuka komunikasi strategis dengan sosok yang secara historis menjadi rival utama Jokowi? Apakah ini sinyal bahwa Prabowo sedang mempersiapkan poros alternatif untuk mengamankan kekuasaannya tanpa bayang-bayang Jokowi, sekaligus menjinakkan potensi Gibran sebagai pesaing internal di masa mendatang? Dan bagaimana peran Budi Gunawan, yang selama ini kerap disebut memiliki agenda politik tersendiri, dalam skenario ini? Semua ini menimbulkan kesan kuat bahwa pertemuan tersebut bukan hanya soal kehangatan Lebaran, tetapi manuver politik yang penuh perhitungan dan berpotensi merombak keseimbangan kekuasaan nasional. Sikap Presiden ke-7 RI Jokowi yang tetap tenang dan santai menanggapi pertemuan empat mata antara Prabowo dan Megawati mencerminkan kelas seorang negarawan yang matang secara emosional dan strategis. Namun, di balik ketenangannya, bisa jadi Jokowi tengah memainkan politik, low profile, high awareness. Ia paham bahwa dinamika kekuasaan pasca Pilpres mulai berubah, dan pertemuan Prabowo-Megawati berpotensi menjadi upaya membentuk keseimbangan kekuatan baru, yang bisa saja meminggirkan pengaruh Jokowi, bahkan Gibran. Jokowi menunjukkan sikap publik yang bijak untuk menjaga stabilitas politik dan tidak memperkeruh suasana. Tapi sebagai mantan wali kota yang piawai dalam membaca arah angin politik, besar kemungkinan Jokowi tidak tinggal diam di belakang layar. Ia justru bisa saja sedang menyusun strategi kontra yang lebih halus, melalui jalur-jalur kekuasaan non-formal, jaringan loyalis, hingga penguatan basis publik. Dengan kata lain, sikap santainya bukan berarti menyerah, tapi mungkin bagian dari strategi komunikasi politik yang mengutamakan ketenangan sebagai kekuatan. Jokowi seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak terjebak dalam drama kekuasaan, tetapi tetap menguasai panggung, secara tak kasat mata. Silaturahmi strategis Prabowo-Megawati di Teku Umar, antara hangatnya Lebaran dan dinamika politik nasional. Di tengah nuansa Lebaran yang penuh kehangatan dan silaturahmi, sebuah pertemuan politik bernuansa kekeluargaan terjadi antara Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan yang berlangsung Senin malam, 7/4, di kediaman Megawati di Jalan Teku Umar, Jakarta Pusat, menarik perhatian banyak pihak, bukan hanya karena momen Hari Raya, tetapi juga karena relasi kompleks antara kedua tokoh besar bangsa ini. Presiden Joko Widodo yang dimintai tanggapan soal pertemuan tersebut menyambut positif langkah itu. Menurutnya, silaturahmi antar pemimpin nasional di momen Lebaran merupakan sinyal baik bagi bangsa.
Silaturahmi dalam suasana lebaran antara tokoh bangsa sangat baik. Pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sangat baik untuk negara, sangat baik, ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa 8 April. Lebih dari sekadar silaturahmi. Meski dibungkus dalam nuansa Idul Fitri, pertemuan ini syarat makna politik. Hubungan antara Prabowo dan Megawati telah melalui pasang surut selama 2 dekade terakhir. Dari koalisi di awal reformasi, hingga menjadi rival keras dalam 2 pilpres terakhir sebelum akhirnya Megawati mendukung calon lain di Pilpres 2024. Namun, pertemuan Senin malam menunjukkan bahwa politik adalah seni dari segala kemungkinan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang turut mendampingi Prabowo menyebut pertemuan tersebut berlangsung hangat dan bersifat kekeluargaan. Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan yang akrab dan hangat, banyak yang dibahas, waktu juga berjalan tanpa terasa, ujarnya kepada awak media di Senayan. Dasko tidak merinci secara spesifik isi pembicaraan. Namun, ia memastikan bahwa pembahasan melibatkan sejumlah isu strategis kenegaraan. Pertemuan empat mata dan isyarat politik. Yang menarik, meski dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan sejumlah pejabat Gerindra, sebagian besar pertemuan dilakukan secara empat mata antara Prabowo dan Megawati. Di pihak Megawati, hanya Budi Gunawan, Menko Polhukam sekaligus sosok dekatnya, yang turut hadir. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada isu penting yang dibahas, kemungkinan menyangkut masa depan pemerintahan Prabowo Gibran, konfigurasi kekuasaan, hingga peta koalisi jelang reshuffle atau pembentukan kabinet definitif. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam, menilai pertemuan ini sebagai upaya rekonsiliasi simbolik yang bisa meredakan ketegangan politik pasca pemilu 2024. Ini bagian dari political healing, apalagi PDIP tampak masih belum sepenuhnya menerima hasil Pilpres. Jika Prabowo bisa merangkul Megawati, maka stabilitas pemerintahan akan lebih kuat, kata Umam. Makna strategis bagi pemerintahan baru. Dengan Prabowo yang akan segera dilantik sebagai Presiden RI ke-8, kemampuan membangun jembatan komunikasi dengan tokoh besar seperti Megawati menjadi nilai strategis. Tidak bisa dipungkiri, PDIP masih memiliki kekuatan signifikan di parlemen dan menguasai sejumlah kepala daerah kunci. Beberapa analis bahkan menyebut pertemuan ini bisa membuka ruang bagi keterlibatan kembali PDIP dalam koalisi pemerintahan, secara terbuka atau dalam bentuk dukungan diam-diam, silent support. Akhir dari ketegangan, pasca Pilpres 2024, relasi antara kubu Prabowo dan PDIP sempat memanas, terutama setelah dinamika pemilihan wakil presiden dan manuver-manuver politik Gibran Rakabuming Raka. Namun pertemuan ini memberi harapan akan adanya pembukaan kanal dialog yang lebih sehat antara dua kekuatan besar nasional. Bagi publik, pertemuan ini memperlihatkan bahwa meski berbeda pilihan politik, tokoh-tokoh bangsa tetap dapat duduk bersama dalam suasana kekeluargaan. Sebuah contoh penting dalam menjaga demokrasi yang matang. Sepi penuh senyum hangat, dua tokoh lama duduk bersahabat. Katanya lebaran, katanya maafkan, tapi bisik-bisiknya tajam menekan. Megawati diam, tatapnya dalam, Prabowo tertawa tapi hatinya geram. Jokowi tak hadir, Gibran di seberang, isyarat kuasa mulai digerang. Ini bukan sekadar temu hati, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah. Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Gibran muda, simbol harapan, tapi di meja ia jadi perbincangan. Regenerasi, mereka tertawa, elit lama belum mau menyerah. Di balik jabat tangan dan peluk mesra, ada garis tak kasat mata, antara warisan dan tata, antara masa depan dan masa. Ini bukan sekadar temu hati, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah.
Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Mungkin nanti sejarah bicara, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah. Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Gibran muda, simbol harapanmu hati, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah. Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Mungkin nanti sejarah bicara, siapa kawan siapa sandiwara. Tapi hari ini di ruang yang megah, silaturahmi pun bisa jadi senjata. Gibran muda, simbol harapan tapi di meja dia jadi perbincangan. Regenerasi, mana kata tawa, elit lama belum mau menyerah. Di balik jabat tangan dan mulut mesra, ada diri yang sepi penuh senyumannya. Dua tokoh lama duduk bersahabat, katanya lebaran, katanya maafkan, tapi bisik-bisiknya tajam menekan. Kedua diam, tatapnya dalam. Prabowo tertawa, tapi hatinya geram. Jokowi tak hadir, Gibran di seberang. Isyarat kuasa mulai digelang. Ini bukan sekadar temu hati, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah. Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Gibran muda, simbol harapan, tapi di meja ia jadi perbincangan. Regenerasi, mereka tertawa, elit tua baru mau menyerah. Menggaul jabatan dan perut mesra, ada garis tak kasat mata antara warisan dan tahta, antara masa depan dan kuasa. Ini bukan sekadar temu hati, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah. Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Ini bukan sekadar temu hati, ada peta kuasa yang sedang dibagi. Di balik sirup dan kue nastar, ada rencana untuk membalik arah. Silaturahmi penuh strategi, mengemas ambisi dalam harmoni. Jokowi tersenyum tapi waspada, isolasi datang dalam kata cinta. Mungkin nanti sejarah bicara, siapa kawan siapa sandiwara. Tapi hari ini di ruang yang megah, silaturahmi pun bisa jadi senjata.